Dan akhirnya terbongkar sudah. Rekam jejaknya dibongkar netizen ketika dia tertangkap basah. Salah gimana umatnya yang dia bimbing? Fas'alu ala dzikra in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ala dzikra in kuntum la ta'lamun. Ayat apa itu ya yang dibacakan oleh Novel Bakmumin? Fas'alu ala dzikra. Ini kan fatal. Fatal banget tuh. Ada juga gini. Fas'alu ahla dzikri. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Itu baru ayat Al-Quran, surah Al-Anbiya ayat 7. Ini yang menggelikan sih. Bagaimana kalau seorang kiai haji seperti itu salah? Gimana umatnya yang dia bimbing? Masalah wujud Islam rahmatan dan alamin itu kita sebagai contoh. Kita sebagai contoh. Kita sebagai contoh. Bagaimana mau mencegah keji dan mungkar situasinya? Orang kok tidak bisa baca Quran, tidak bisa baca Quran. Jangan menabung kegaduhan-kegaduhan, provokasi-provokasi. Pasti orang akan menuai daripada apa yang dilakukan. Anda bisa bayangkan betapa ngerinya ketika gelar ulama dimainkan untuk kepentingan politik. Itu yang memakai kepentingan politik orang yang mungkin berpartai. Kita bukan orang partai, jadi sudah harus jelasin. Jangan dikit-dikit apa kepentingan politik, kagak. Kita bukan orang politik. Kita bukan orang politik. Kita bukan orang politik. Kalau saya maju 2024 jadi cawapres, dukung atau tidak? Dukung atau tidak? Siap para ulama. Nggak menutup kemungkinan untuk bisa menjadi presiden berdasarkan amanat umat dan kondisi negara yang memungkinkan. Saya juga nggak paham ya, bagaimana bisa mereka-mereka yang mengaku ulama. Karena jika nama ulama rusak, maka rusak jugalah nama agama. Kan di kelompok mereka tuh Novel Bakmumin jadi ulama, Sugi Raharja jadi ulama. Liur saya. Itu bukan fitnah, datanya ada. Salah satu penceramah agama yang saya suka ini namanya Gus Nur. Meskipun kata orang dia sebenarnya tidak layak menyandang gelar Gus. Karena gelar Gus itu di NU biasanya diberikan kepada anak kiai yang mempunyai pondok pesantren. Tetapi Gus Nur yang ini sama sekali bukan anak kiai. Saya ini juga lahir jadi tahu-tahu sudah dipanggil Gus. Gus sok pekok. Akhirnya saya dikenal menjadi Gus dan pantas kalau dipanggil Gus. Bahkan ia juga belum pernah nyantri. Jadi bayangkan, secara ilmu agama dia tidak punya rekam jejak apapun. Saya mantan maling, mantan bajingan. Saya nggak ngerti kitab. Mau kitab kuning, kitab gondol, kitab it, saya nggak ngerti. Emang gue pikirin. Nama aslinya Sugi Nur Raharja. Jadi kita panggil saja dia Sugi Nur. Ceritanya dulu, Sugi Nur ini adalah pemain debus. Dia mengikuti jejak ayahnya yang juga pemain debus. Dan masa lalu Sugi ada di jalanan. Dia selain mencari uang lewat pertunjukan debus, juga mencopet dan menipu orang dengan gendam. Saya akui, saya mantan maling, mantan bajingan, mantan preman, nggak pernah mondok. Selain itu, dia juga berprofesi sebagai penjual obat keliling. Sesudah bertahun-tahun menjadi penjual obat, Sugi pun mulai bosan. Mungkin karena hasilnya nggak seberapa dan dia juga nggak kaya-kaya. Akhirnya Sugi pun belajar agama. Dan dari sinilah dia bisa memadukan ilmu jualan obat tipu-tipunya dengan agama. Di dalam ilmu, di dalam dunia ini kan ada yang namanya autodidak. Banyak orang dari kecil mondok, hafal ratusan kitab, tapi dia tidak menguasai ilmu kehidupan. Contoh ini, begitu dapat wakaf tanah, begitu dapat pesantren, nggak berkembang. Orang awam, apalagi otodidak, belajar, kemudian dia tampil bak seorang ulama. Dia tampil menggadang-gadang diri seperti seolah-olah ia adalah seorang mufti di tengah-tengah masyarakat. Banyak yang menyesatkan umat karena sudah euforia di dalam belajar agama Islam. Harus punya guru, tidak boleh otodidak. Sugi sudah menemukan formula supaya dia bisa hidup sejahtera. Sugi termasuk cerdas. Dia memanfaatkan YouTube untuk mencari penggemar dan dia berhasil. Penghasilan dari YouTube itu kan
30 juta, 15 juta, 20 juta. Pernah 30 juta sekali. Sekarang naik 15, maksudnya sekarang naik turun 15, 20, 15, 20. Kalau di bawah 10 jangan. Hanya dalam perjalanan sebagai ustadz, Sugi punya banyak kompetitor dan Sugi pun mulai mencari perbedaan dalam ceramahnya atau bahasa keren marketingnya diferensiasi. Sugi mulai berdakwah sambil mengeluarkan kata-kata mutiara yang sangat lembut didengar di telinga. Ngentot di hotel. Semangatnya lu ngomong kotor. Tapi kalau kebiasa kalimat jorok, hendaknya dia nunda dulu untuk jadi ustadz. Karena anak kecil di kampung pun kadang-kadang ngomong jorok gara-gara dengar ustadznya begitu. Niru. Matamu asu. Pulang ya. Ngentot di hotel. Selain itu dia terus menyerang NU dan Banser supaya orang melirik kepadanya. Saya ibaratkan NU sekarang itu seperti bis umum, supirnya mabuk, kondekturnya teler, gitu, keneknya ugal-ugalan, penumpangnya itu kurang ajar semua. Dan pada saat Pilpres, Sugi menemukan momentum dengan menyerang Jokowi sebagai panjatan sosialnya. Jokowi itu sholatnya pencitraan. Itu bukan fitnah, datanya ada. Oh, nggak bisa ngimami sholat kok maksa jadi imam. Dan seperti kisah-kisah sukses lainnya, Sugi Nur pun berhasil mencapai cita-cita. Nama Gus ini aku bangun dengan darah dan air mata. Ya, sebentar lagi buku biografiku keluar. Tepuk tangan. Gatel. Dia dikenal di mana-mana dan undangan ceramah pun deras mengalir. Hidupnya berubah. Sugi Nur mulai menjadi bintang iklan, bahkan bermain properti. Sugi Nur dengan ilmu jualan obat yang dipadukan dengan agama akhirnya menjadi orang sukses dengan memiliki barang-barang mewah. Hasil jualan agama ternyata bisa membuatnya hidup sejahtera dan nyaman, bahkan bisa dipamerkan. Sugi Nur jadi orang sukses yang bisa dibanggakan orang kampung. Wow, sungguh mengagumkan. Ansor, Banser, Nuril, Guntur Romli, Abu Janda, Denny Siregar. Dan akhirnya terbongkar sudah. Rekam jejaknya dibongkar netizen ketika dia tertangkap basah. Salah gimana umatnya yang dia bimbing. Fas'alu al-zikra in kuntum la ta'lamun. Fas'alu al-zikra in kuntum la ta'lamun. Ayat apa itu ya yang dibacakan oleh Novel Bakmumin? Fas'alu Allah zikro. Ini kan fatal banget tuh. Ada juga gini, fas'alu ahla zikri. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Itu baru ayat Al-Quran, surah Al-Anbiya ayat 7. Ini yang menggelikan sih. Bagaimana kalau seorang kiai haji seperti itu salah? Gimana umatnya yang dia bimbing? Masalah wujud Islam rahmatan lil alamin itu kita sebagai contoh. Kita sebagai contoh. Kita sebagai contoh. Bagaimana mau mencegah keji dan mungkar situasinya? Orang kok tidak bisa baca Quran, tidak bisa baca Quran. Jangan menabung kegaduhan-kegaduhan, provokasi-provokasi. Pasti orang akan menuai daripada apa yang dilakukan. Anda bisa bayangkan betapa ngerinya ketika gelar ulama dimainkan untuk kepentingan politik. Itu yang memakai kepentingan politik orang yang mungkin berpartai. Kita bukan orang partai, jadi sudah harus jelasin. Jangan dikit-dikit apa kepentingan politik. Kita bukan orang politik. Kita bukan orang politik. Kita bukan orang politik. Kalau saya maju 2024 jadi cawapres, dukung atau tidak? Dukung atau tidak? Siap para ulama. Takbir. Kita menutup kemungkinan untuk bisa menjadi presiden berdasarkan amanat umat dan kondisi negara yang memungkinkan. Saya juga nggak paham ya, bagaimana bisa mereka-mereka yang mengaku ulama. Karena jika nama ulama rusak, maka rusak jugalah nama agama.